Alhamdulillahillazi amarana bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Liyukhrijana minadz zulumati ilan nur wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat, kesehatan dan perlindungan kepada kita sekalian. Salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada kita dua kitab, Al-Quran dan hadis, yang kita jadikan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan ini. Di dalam muqaddimah khutbah tadi, saya kutip dua ayat dari surah At-Tin, di mana Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menyampaikan pesan kepada kita lewat firman-Nya, laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh Aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Summa radadnahu asfala safilin. Namun sayang sekali, Allah kemudian akan menempatkan manusia itu pada tempat yang paling rendah. Kalau dua ayat ini kita perhatikan, menunjukkan bahwa terkandung di dalamnya berita gembira bahwa kita manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lain. Namun di balik itu ada kecemasan bahwa jika kita salah, tidak melaksanakan dan tidak menjalankan fungsi yang Allah telah berikan kepada kita, justru kita akan ditempatkan pada tempat yang paling rendah. Dari kesempatan inilah saya ingin coba potensi apa yang Allah berikan kepada manusia. Jika manusia lalai dalam melaksanakan dan menjalankan fungsi yang begitu besar ini, maka manusia akan ditempatkan pada tempat yang paling rendah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan bahwa manusia itu telah diberi oleh Allah akal. Tidak ada manusia yang tidak diberi akal. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan, kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya yang kita lihat di paparan di atas dunia ini. Untuk apa? La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kita fungsikan, kita punya akal. Bahkan di ayat lain Allah berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah engkau suruh orang berbuat kebajikan, wa tansawna anfusakum, padahal kamu lupakan dirimu sendiri.
Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian sudah membaca kitab, mengkaji kitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Di sini menunjukkan bahwa manusia telah diberi potensi adalah akal. Dari akal inilah yang kemudian meningkat fungsinya menjadi ya'lamun. Kapan kita memperoleh posisi ya'lamun, mengetahui? Ketika Allah memfungsikan telinga dan penglihatan. Hal ini dijelaskan di dalam surah An-Nahl. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kita semua ini dari rahim ibu kita masing-masing. La ta'lamuna syai'a, kita tidak tahu apa-apa. Kapan kita tahu apa-apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nanti kita mengerti, nanti kita tahu setelah difungsikan pendengaran, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, itulah yang tersimpan dalam hati. Maka ditutup ayat ini dengan firman Allah, la'allakum tashkurun. Semoga kita semua ini mensyukuri. Lewat pendengaran dan penglihatanlah ini kita memperoleh pengetahuan. Maka itulah sebabnya jika Allah mencabut fungsi dari salah satu dua organ tubuh kita ini, apa pendengaran atau penglihatan, pasti Allah memberi nilai plus terhadap salah satunya. Kalau pendengarannya terganggu, maka penglihatannya yang diberi oleh Allah kelebihan. Jika penglihatan yang terganggu, maka pasti pendengarannya yang diberi oleh Allah kelebihan. Tapi kita bersyukur kedua-duanya ini kita miliki. Dari sinilah kita memperoleh pengetahuan, sehingga akal sudah ya'lamun, mengetahui. Kemudian dari apa yang terekam di dalam hati kita ini, maka itulah yang kemudian ditingkatkan dengan yatazakkarun, mengingat kembali apa yang terekam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengetahui, mengkaji kembali, mengingat kembali apa yang terekam dalam hatinya, dalam keadaan apakah dia dalam keadaan kiaman berdiri, atau dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna, lalu dia berfikir, wa yatafakkaruna fi halqis samawati wal ardh. Lalu dia berfikir, memikirkan penciptaan langit dengan bumi. Lalu di ayat lain Allah menyindir orang-orang yang tidak mau berfikir dengan firman-Nya, Qul hal yastabil lazina, Qul hal yastawil a'ma wal basir, afala tatafakkarun. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berfikir? Nah, di sini akal sudah mulai berfungsi untuk membedakan apa yang terekam dalam hati tadi lewat pendengaran dan penglihatan. Akhirnya kita tahu, apa yang kita tahu sudah mulai dieksplorasi keluar dengan melalui yatazakkar, mengetahui. Kemudian apa yang kita ketahui itu sudah mulai akal mampu membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian fungsi berikutnya yang lebih tinggi lagi adalah yatadabbarun, sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya,
Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin afqaluha. Apakah kau tidak mendalami, menghayati, meneliti Al-Quran, ataukah hatimu sudah tertutup? Jadi Al-Quran dalam bentuk tulisan ini dan Al-Quran dalam bentuk alam semesta ini, inilah yang menjadi pelajaran buat kita, untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan, dan untuk kita teliti. Kemudian tingkat terakhir yang menjadi penentu langkah manusia agar supaya terhindar pada tempat yang paling rendah. Di dalam surah Al-A'raf, di situ Allah menjelaskan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh-sungguh saya akan isi neraka jahanam lebih banyak dari jin dan manusia. Mengapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia itu punya hati tetapi tidak memahami, tidak mengkoneksikan antara apa yang ada di hatinya dengan akalnya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tetapi tidak difungsikan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum azanun la yasmauna biha, punya pendengaran tetapi tidak difungsikan untuk mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada itu. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah termasuk orang-orang yang lalai. Dari ayat inilah menunjukkan bahwa jika tiga potensi ini kita tidak gunakan dengan baik, maka Allah menyerupakan manusia itu sebagai binatang. Bahkan lebih lagi, oleh karena itulah di dalam surah At-Tin tadi, summa radadnahu asfala safilin, manusia yang tidak memfungsikan dengan baik pendengaran, penglihatan dengan hatinya, ulaika kal anam, seperti binatang, balhum adallu, bahkan lebih sesat. Dan disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita agar semua tutur kata dan perbuatan kita terkontrol. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengingatkan kita untuk selalu akan memulai suatu pekerjaan dengan niat. Innamal a'malu binniyat, segala aktivitas itu harus didasari dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, oleh karena segala aktivitas itu dinilai berdasarkan niatnya. Maka menyatukan antara niat dengan ucapan dan perbuatan, maka itulah yang sesungguhnya yang mengangkat atau mempertahankan derajat kita sebagai makhluk Allah yang terhormat. Menyatunya antara niat, ucapan dan perbuatan, berarti kita telah mampu mempertahankan potensi yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari apa yang saya sampaikan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat maha kasih sayang terhadap hambanya yang namanya manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tuntunan kepada kita agar setiap melakukan segala sesuatu yang kita akan lakukan, maka mulailah dengan niat. Dalam arti adalah olalah apa yang kita kerja itu dengan hati dan akal, karena akal inilah yang mengontrol sikap dan perilaku kita. Kalau terkoneksi dengan apa yang kita ketahui, ya tazakkar, ini pengetahuan yang ada dalam hati kita, terkoneksi dengan akal, maka dia akan keluar dalam bentuk tutur kata yang terkontrol. Dan begitu juga dia akan keluar dalam perbuatan yang terkontrol.
Jika tidak, maka kita telah keluar dari rel yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah apa yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.